kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Alhamdulillah sehat. Jadi gimana nih, tadi Bu katanya mau sharing, ada masalah apa yang bisa saya bantu Ibu? Iya gini, makasih ya Bu Novi ya atas waktunya. Dari kemarin sih sebenarnya cuma kan kita belum ada jumpa kan, karena jam kita penuh sampai sore. Jadi gini loh Bu Novi, kayaknya beberapa waktu terakhir ini tuh saya kayak kepikiran gitu, nggak tenang. Maksudnya ya lihat kondisi anak-anak, saya masuk ke kelas, ada beberapa kelas saya masuk bahasa Inggris kan Bu. Cuman kayaknya gairah belajar mereka itu, minat belajarnya, minat bacanya itu kayak makin hari makin menurun gitu. Terus juga mereka lihatlah ini Bu, kayak absensi mereka ini kan. Aduh, seolah-olah gimana ini, ada yang masuk, ada yang terlambat, ada yang tidak masuk, tugas-tugasnya juga tidak semuanya melengkapi tugas. Jadi secara daring udah juga dicoba, apa ya gitu, karena saya bertanya-tanya gitu. Mau marah, cuman mereka juga udah dewasa kan. Nanti kalau semakin saya marah, malah mereka nanti malah semakin ilfil gitu ke saya. Jadi gimana kira-kira ini gitu. Jadi Ibu sudah coba memanggil anak yang beberapa kali yang jarang masuk, itu sudah pernah dipanggil? Udah kita panggil Bu, saya tanyain, kenapa nggak kerjakan tugas? Ada yang jawab lupa, kemudian informasi dari grup WA katanya nggak ada sinyal. Rumahnya kan ada yang di perkebunan sawit kan Bu, nggak ada sinyal. Kemudian ada yang HP-nya juga barengan, kongsi gak sama adiknya yang SMP atau gimana. Kadang ya mana gitu, kadang saya kan kayak saya panggil, kenapa terlambat, katanya kesiangan bangunnya. Ya berbagai macam lah problem itu Bu. Jadi rasanya kalau saya pikirkan sendiri kan nanti saya Bisa sendiri? iya, jadi saya cerita lah sama siapa ya, sama Bu Novi lah, saya ajak sharing gitu. Benar sekali. Berarti banyak masalah yang terjadi di kelas Ibu. Iya. Mulai tadi ya kesiangan, Terlambat, tugasnya nggak dilengkapi. kemudian jarang masuk juga ya Bu. Iya, jarang masuk. Jadi sekarang saya mau nanya nih, menurut Ibu anak-anak ini selain latar belakang penyebabnya banyak tadi, yang ada yang kesiangan, ada yang terlambat, gitu kan, sudah pernah belum Ibu coba kelompokkan mereka berdasarkan masalah? Contoh, misalnya yang terlambat tadi dipanggil, telusuri nih masalahnya, kamu terlambat kenapa nak tadi malam, misalnya dia tak bekerja dulu atau dia main game malam. Yang kedua, yang tidak buat tugas ini sudah pernah Ibu buat, Ibu telusuri, dipanggil secara individu gitu kan, sudah pernah belum? Ya kalau secara saya panggil per individu gitu udah Bu. Cuma untuk yang mengelompokkan berdasarkan problem mereka belum. Jadi itu menurut saya masukan juga dari Bu Novi. Jadi saya iya, itu bisa jadi solusi ya Bu ya. Kita kelompokkan apa sih sebenarnya akar permasalahannya, ya kan, supaya bisa menemukan solusi bersama-sama, kita pecahkan masalah itu. Ya terus Bu, ini pembelajaran sekarang itu kan sepertinya harus mengikuti perkembangan zaman ya Bu. Jadi berdasarkan modul, saya kasih modul download. Tapi sepertinya ya itu saya perhatikan kok makin ini ya Bu ya, apa mereka
boring, jenuh atau bagaimana ya. Jadi kemarin saya coba membuat kayak attention, kayak pengumuman gitu kan. Tapi sekreatif mungkin Bu, pakai ini aplikasi di handphone gitu. Jadi ya. respon anak ibu gimana? Ternyata mereka sangat antusias, semangat sekali. Jadi nggak ada yang lesu pokoknya. Terus secara mandiri udah saya coba buat kan Bu. Mereka malah kalau secara mandiri sepertinya kok ada yang telat mengerjakannya, kayak nggak maksimal. Kemudian saya coba berkelompok dengan beberapa buah gambar pengumuman. Ternyata hasilnya malah bagus sekali Bu. Saya senang. Jadi kita print bersama-sama, kemudian kita beli lem, perlengkapan, pakai uang kas Bu, ditempel di kelas. Nah, pokoknya hasilnya bagus. Jadi kayaknya harus, menurut saya Bu, saya harus kreatif Iya, benar dalam sekali. mengajar. tahu nih gimana proses observasi yang dilakukan di dalam kelas. Jadi saya tadi sudah masuk di kelas 11, jadi 12 melakukan observasi Bu, saya belajar. Cuman saya merasakan banyak sekali perubahan. Jadi pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya itu sepertinya terasa monoton, anak-anak juga kurang antusias. Jadi setelah saya melakukan refleksi diri, membaca, sharing dengan Bu Novi,
ada nih perbedaan proses pembelajaran yang dulu dengan yang sekarang. Apa sih perbedaannya? Yang Jadi, Ibu rasakan? jadi perbedaannya adalah ketika pembelajaran yang sudah berlalu itu terkesan monoton, saya hanya pakai modul tertulis, sudah terus mereka itu hanya mendengarkan dengan metode ceramah saya, apalagi bahasa Inggris kan Bu Novi, jadi banyak bahasa yang tidak mereka ketahui. Tapi sekarang saya mengubahnya menjadi student center. Jadi memang anak-anak ini berperan aktif, berdiskusi, berkelompok, berkreativitas. Apalagi saya memberikan instruksi anak-anak nanti akan membuat undangan itu